Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwan, dimanapun saudaraku berada yang menonton mudzakarah atau tausiah hari ini, insyaallah semoga Allah sertai hidayah taufik inayah untuk kita semua. Tentunya agar tausiah ini, kajian ini lebih luas manfaatnya, Abi mohon dengan kerendahan hati ikhwan semoga ridho untuk mensubscribe, like, komen dan men-share. Insyaallah akan lebih luas manfaatnya dan menjadi jariah bagi ikhwan. Abi tidak bisa membalas kebaikan ikhwan kecuali yang diberikan kepada Allah. Semoga amal ikhwan dalam mensubscribe, like, men-share dan komen menjadi jariah. Insyaallah semoga ikhwan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, terutama dikuatkan iman dan Islam. Oke, jangan lupa sobrek. Atau nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ya Rabb. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga ikhwan dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, yang sedang sakit disehatkan badannya, yang sudah sehat senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama senantiasa diberikan hidayah, kekuatan dari Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak bisa kita menjauhi larangan Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak bisa pula kita melaksanakan perintah Allah kecuali dengan kekuatan Allah, hidayah Allah, taufik Allah, inayah Allah. Maka dari itu ikhwan, ternyata apabila kita bisa menjauhi larangan Allah, bisa melaksanakan perintah Allah, itu adalah kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kata Allah, demi waktu asar sesungguhnya manusia itu rugi, salah, lalai, dosa. Itulah kita aslinya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang mendapatkan pertolongan Allah, inayah Allah, hidayah Allah, sehingga mau mengaji, tahu dan beriman, lalu mengamalkannya, melakukan kebaikan, menjauhi larangan Allah, melakukan perintah Allah, saling tolong menolong. Itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang mengaji, tahu ilmu agama, yang percaya, lalu melaksanakan sholat, mendermakan hartanya, dia beriman akan hari-hari kiamat, mereka, kata Allah, adalah orang-orang yang bahagia, yang sukses dari dunia sampai akhirat. Maka ikhwanul muslimin, kenapa Abi di awal menyurah la haula wala quwata illa billah? Karena tidak sedikit, artinya banyak manusia yang menganggap bahwa di saat dia mampu melakukan kebaikan itu dari dirinya dan mengakui bahwa itu adalah dirinya. Disitulah mubadirnya amal, disitulah ditolaknya amal. Karena ada 4 hal ya yang membuat batal amal kita. Pertama adalah ujub. Ujub itu memastikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujub, maka batal amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Artinya ikhwan,
Setelah kita melaksanakan perintah Allah, udah serahkan kepada Allah, diterima alhamdulillah, nggak diterima pantasnya amal kita ini nggak diterima dah. Kenapa? Karena pasti banyak kekurangannya, pasti bodoh, pasti banyak dosanya, pasti banyak salah. Itu kita jadi pantasnya nggak diterima. Kalau diterima itu merahmat fadl minallah, syukur alhamdulillah. Jadi udah serahkan amal. Setelah kita melaksanakan sholat lillahi ta'ala, bersedekah lillahi ta'ala, menolong orang lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, tidak usah memikirkan tidak diterima atau tidak diterimanya. Udah itu rahasia Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu diterima dan enggak kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang ketika melakukan amal kebaikan, dirinya bangga, yakin bahwa ini pasti diterima oleh Allah, itu ujub, maka batal amalnya, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang membatalkan amal itu adalah takabur. Takabur itu sombong, bangga dengan dirinya sendiri, angkuh, sohor, aingnya jelma kaya, aingnya jelma ganteng, aingnya jelma serba bisa, aingnya jelma hebat, aingnya jelma pinter, aingnya jelma ibadah, aingnya rajin salat, aing. Itu yang membatalkan amal ibadah, itu yang membatalkan amal kita. Subhanallah. Kenapa? Karena innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah paling benci kepada orang yang sombong. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya setan itu dikutuk dan dilaknat oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Satu kesalahannya karena kesombongannya, tidak tahu diri, tidak mengakui siapa dirinya. Tetapi dia merasa benar, merasa lebih baik dari orang lain. Akhirnya dilaknat oleh Allah. Begitupun manusia kalau sombong, subhanallah wa bihamdi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin minal kibri. Barang siapa ada rasa sombong dalam hatinya walaupun sekecil debu, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwan, ya, sesuatu yang membatalkan amal adalah riya. Pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, pengen disanjung orang. Wow, action bertengger, nih saya sholat, nih saya sedekah, nih saya ngaji, nih saya pinter, nih, ya. Nah nih kepada manusia bukan karena Allah, maka batal amal ibadahnya, ya amal ibadahnya. Ikhwanul muslimin, subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Di dalam satu min aqwalil ulama yang namanya riya. Riya itu sebenarnya tidak melakukan satu amalan karena takut dilihat orang, itu riya. Aku mau sedekah, enggak aku nggak mau sedekah lah, takut dilihat orang, akhirnya enggak sedekah. Mau sholat, takut dilihat orang, takut riya, akhirnya enggak sholat. Itu yang riya. Kalau ada orang, aku mau sholat biar dilihat si dia, biar dipuji dia, aku mau bersedekah biar dilihat si dia, biar dipuji dia, biar di alam dia. Itu bukan riya, tapi musyrik subro. Musyrik. Apa musyrik? Dia melakukan satu amalan bukan karena Allah tapi karena selain Allah. Itu musyrik, ya kawan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah amal. Sesuatu yang membatalkan amal adalah sum'ah. Bikin status. Nih saya sedekah, bikin video, nih saya nih sholat, saya nih sedekah. Itu ditolak amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Batal amalnya karena dia itu sum'ah, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, pengen didengar orang. Ya, saking pengen didengar dunia, dia bikin status, dia bikin video, nih saya sholat, nih saya ngaji, nih saya sedekah. Jadi amalnya itu bukan karena Allah, tidak mukhlisin lahuddin, tapi ya mukhlisin lahun nas. Subhanallah. Bukan mukhlisin lahuddin, tapi mukhlisin lahun nas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa urusannya dengan manusia? Manusia tidak punya surga, tidak punya neraka. Manusia tidak punya kuasa. Manusia tidak bisa merendahkan kita. Manusia tidak bisa mengangkat derajat kita. Apapun yang dilakukan manusia, walaupun seluruh manusia bersatu, seluruh makhluk yang ada di muka bumi bersatu untuk meruntuhkan kita, kalau Allah belum meruntuhkan, maka kita tetap akan berjaya dengan rahmat Allah dan izin Allah. Begitupun sebaliknya, walaupun seluruh manusia yang ada di dunia, jin dan manusia bersatu, ya, untuk mengangkat derajat manusia dengan berbagai macam status, dengan berbagai macam apalah, bagaimana bahwa dia hebat, dia ini dengan segala hak, tetap kata Allah rendah, kata Allah hina.
Jadi manusia itu tidak punya kuasa, ikhwan. Demi Allah, jangan takut dengan selain Allah. Karena selain Allah tidak bisa mengangkat derajat kita, tidak bisa merendahkan derajat kita, tidak bisa mengayakan kita, tidak bisa memiskinkan kita, tidak bisa menghinakan kita, tidak bisa mengapa-apakan kita selain Allah. La yanfa'u wa la yadur. Cukup kita takut kepada Allah. Lakukan segalanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun memang ada ya selain Allah, katakan yakni makhluk. Selain Allah pasti makhluk, ya. Karena la ilaha illallah. Umpama makhluk Allah memuji kita, ya, mengalam kita, membanggakan kita. Awas, jangan bangga diri, jangan senang, jangan bahagia, itu ujian. Kalau kita bangga, maka kita akan dihancurkan oleh Allah. Karena orang yang bangga dengan dirinya adalah yang sombong. Orang yang sombong, kata Rasulullah, wadu'ahullah, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pun sebaliknya, kalau ada orang menghinakan kita, awas, menghina kita, jangan takut, itu hanya ujian saja. Kalau kita dihina orang, dicerca orang, digibah orang, difitnah orang, jadi berkecil hati, perasaan kita jadi down, jadi resah, jadi gelisah, jadi takut. Aduh, itu tertipu sayang, tertipu. Akhirnya apa? Timbullah penyakit, keresahan, kegelisahan, masalah besar. Kalau kita menganggap apa yang dilakukan manusia itu akan midaratin kita. Enggak sayang. Jadi apapun yang dilakukan manusia dengan segala cara untuk menghancurkan kita, itu hanya ujian dan cobaan saja untuk keimanan dan ketauhidan kita. Bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ada orang yang menghina, ada yang orang menghasut, ada orang yang berusaha menghancurkan kita, kita akan tetap tenang dengan Allah. Kita akan tetap berkata la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga kita aman, tidak gelisah, tidak takut, tidak resah dengan cercaan manusia, dengan hinaan dan fitnahan manusia. Tetap aman, selamat dunia akhirat. Lebih baik kita doakan mereka. Karena demi Allah, mulutmu adalah nasibmu. Apa yang dikatakan orang baik dan buruk tidak akan lari kemana. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah, kata Allah. Baik dan buruk yang dilakukan oleh orang dan yang diucapkan oleh orang tidak akan lari kemana. Kalau orang berkata baik, dia yang akan mendapatkan kebaikan. Kalau orang berkata buruk, tidak akan lari kemana. Tunggu saja tanggal mainnya. Nah, lebih baik kita mikirkan diri sendiri, bagaimana agar kita ini selamat dunia akhirat. Lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah, doakan semua manusia agar selamat dunia akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan nur yahdil hairina dhiya'u. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم